Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi Ibu Guru. Oke, Ibu. Apa kabarnya? Luar Baik, biasa. Bu. Yes, yes, Baik, yes. luar biasa. Sehat? Sehat. Semangat? Masih semangat? Sangat semangat Sangat banget. semangat. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru mau mengecek kehadiran anak-anak. Yang pertama, Monica. Ada Ya, Monica? Bu. Ada, Bu. Saverius? Ya, Bu. Hadir, Bu. Servasius? Hadir, Bu. Tandaon Sitanggang? Hadir Bu. Hadir, Bu. Theodora? Hadir Ibu. Tulus? Iya, Bu. Hadir. Oke, anak-anak pada hadir semua ya. Baik, anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang bab 1 di kelas 9 ini dengan tema sakramen perkawinan dan sakramen imamat, itu di bab 1. Dan kita hanya akan belajar materi pertama tentang sakramen perkawinan. Materi ini adalah materi lanjutan dari kelas 8. Pada waktu kita masih di kelas 8, kita hanya belajar sampai kepada sakramen perminyakan suci. Maka di kelas 9 kita akan belajar lebih lanjut kedua sakramen, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkenap, menjadi 7 sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen perkawinan. Nah, kalau belum lihat apa yang disebut dengan perkawinan, inilah foto-fotonya. Ini cuplikan orang yang menikah, ya, menerima sakramen perkawinan. Selanjutnya kita berdoa, doa oleh Pak Tulus. Nak Tulus, tolong mimpin kita dalam doa. Ya, baik kawan-kawan, ya kita berdoa sebelum belajar. Kita tanda salib nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nak Tulus. Mari kita mulai dengan tepukan semangat, biar kita makin semangat. Perhatikan Ibu Guru ya, dan mengikuti. Jadi seperti ini nanti, tepuk semangat. Hu hu hu, ha ha ha, asik-asik, jos. Begitu ya. Oke, coba kita sama-sama. Tepuk semangat. Hu hu hu, ha ha ha, asik-asik, jos. Semakin semangat ya. Ya. Oke, baik. Topik kita hari ini sakramen perkawinan dengan tujuan pembelajaran supaya kita memahami ajaran gereja tentang perkawinan sebagai sakramen, makna perkawinan sebagai sakramen, sifat-sifat perkawinan sebagai sakramen, perkawinan menurut ajaran gereja, tujuan perkawinan menurut ajaran gereja, dan berperan bagaimana harmonisnya keluarga sehingga kita mampu mensyukuri dalam keluarga kita masing-masing. Itu tujuan besarnya. Kemudian ada KKTP yang harus kita lewati hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pandangan masyarakat tentang perkawinan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan pandangan gereja tentang perkawinan berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis makna perkawinan sebagai sakramen berdasarkan kitab suci. Keempat, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat perkawinan sebagai sakramen dalam dokumen gereja dan dalam kitab suci. Kelima, peserta didik mampu merumuskan tujuan perkawinan menurut ajaran gereja berdasarkan kanon yang kita kenal dengan KGK dalam gereja Katolik. Yang keenam, peserta didik mampu menyusun doa untuk kelestarian perkawinan orang tua
kita masing-masing secara kreatif sebagai wujud ungkapan syukur pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang perlu kita ketahui di pelajaran hari ini. Profil Pancasila yang perlu kita miliki setelah kita belajar materi ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya percaya bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, apapun itu. 2, mandiri. Supaya kita mandiri dalam memilih pilihan hidup atau mandiri dalam menentukan pilihan hidup sendiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Supaya ketika melihat sesuatu, kita mampu untuk mengungkapkannya secara kritis. Oke. Selanjutnya, visi dan misi sekolah. Anak-anak pasti sudah tahu visi dan misi sekolah kita, ya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah unggul, cerdas, terampil, berkepribadian, unggul dalam semangat kasih. Misinya mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur, mewujudkan kultur sekolah dalam nuansa kasih. Itu visi dan misi sekolah. Oke, selanjutnya kita perhatikan ada beberapa gambar, ada 2 gambar di sini yang Ibu Guru perlihatkan. Coba kita melihat gambar-gambar ini, kemudian kita memberi komentar. Ya, komentarnya di sini. Ceritakan suasana yang nampak dalam gambar dari kedua keluarga tersebut. Bagaimana seandainya hal itu terjadi dalam keluarga kita? Dan kira-kira apa dampaknya bagi anggota keluarga kita? Lalu apa usulan dan solusi yang bisa kita tawarkan agar keluarga kita tidak mengalami seperti gambar yang kedua? Boleh 1-2 orang memberi pendapat atau komentar. Silakan. Gambar yang pertama. Saya Ibu, Gambar yang Oke, silakan Theodora. ya, gambar yang pertama itu kok kayaknya senang banget ya. Iya, Terus kalau ini yang kedua itu kayaknya seram ya, Bu. Saya iya pengen deh sudah. yang pertama aja. Oke, yang pertama adalah keluarga yang bahagia. Ya, keluarga yang bahagia pasti di sana ada sukacita, ada kegembiraan, ada hiburan, dan sebagainya. Lalu gambar yang kedua adalah keluarga yang kurang kasih sayang. Bukan keluarga yang buruk, keluarga yang kurang kasih sayang. Begitu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana seandainya hal itu terjadi dalam keluarga kita? Misalnya gambar pertama atau gambar kedua. Coba salah satu bisa memberi komentar. Pak Nak Tulus? Oh, Jika gambar itu ini ya, Bu. terjadi. Oke. Ya, kalau saya lihat dari gambar yang pertama ini keluarga bahagia. Ya, semua orang pasti menginginkan seperti itu, Bu. Terus gambar yang kedua itu Oke. kurang bahagia, mungkin masalah ekonomi atau masalah anak, sehingga mereka ini suka bertengkar gitu ya, Bu. Lihat fotonya itu gitu ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Nak Tulus. Kita tepuk tangan untuk Nak Tulus dulu. Ya, Hore, Natulus mantap. pintar. Oke, pintar. Jadi Bang kedua gambar pintar. ini terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Bagaimana kita mengatasinya? Itu kembali kepada keluarga masing-masing. Tetapi dalam ajaran gereja, kita sebagai orang Katolik ada ajarannya. Kita lanjut kepada ada sebuah kisah tentang kesetiaan dalam perkawinan. Ya, anak-anak harus bisa membacanya, lalu menemukan ya apa pesan yang hendak disampaikan dalam cerita kesetiaan dalam perkawinan. Cukup satu saja, nomor 1 saja. Kira-kira dari kisahnya, coba kita baca. Siapa yang sudah bisa?
Nah, Servasius ada? Ada Bu, cuman saya tidak Coba terlalu nampak. di. Saya baca yang pertama Bu ya. Saya, Bu. Oke, Pak. Oke, nah, Saverius. Sa- Ya. Oh iya, Bu. Itu, Bu, kalau yang di cerita pertama itu, Bu, nggak bagus itu, Bu. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang meninggalkan istrinya hanya gara-gara pekerjaan. Itu menurut saya sih, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nak Saverius. Hebat, bisa menemukan itu. Baik, ada lagi yang mau menanggapi kisah ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Baik, kita duduk dalam kelompok diskusi masing-masing supaya kita bisa mengerjakan soal-soal diskusi. Ibu guru sudah bagi kelompoknya dalam 2 kelompok. Kelompok 1 itu Theodora, Tandaon, dan Saverius. Kelompok 2 oleh Monica, Servasius, dan Tulus. Setuju duduk dalam Baik, Bu. kelompok? Setuju, Bu. Setuju, Bu, Setuju. setuju. Oke, silakan bergabung dalam kelompok. Supaya kita segera membahas soal-soal diskusi. Sudah duduk dalam Sudah, kelompok? Bu. Sudah, Bu. Oke, Bu. ini soalnya. Soal-soal diskusi yang perlu anak-anak selesaikan. Ya, kita diberi waktu tidak terlalu banyak ya. Silakan didiskusikan. Pertanyaan pertama, jelaskan pandangan masyarakat tentang perkawinan. Pertanyaan kedua, pandangan gereja tentang perkawinan, tentu menurut kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, temukanlah makna perkawinan sebagai sakramen. Yang keempat, uraikanlah sifat-sifat perkawinan dalam teks Matius bab 19 ayat 6, Markus bab 10 ayat 9, dan KGK 1061. Dan bandingkan dengan KHK 1055. Sifat-sifat perkawinan gereja Katolik. Yang kelima, rumuskan tujuan perkawinan menurut ajaran gereja Katolik seperti apa. Lalu yang terakhir, susunlah sebuah doa sebagai ungkapan syukur untuk kelestarian perkawinan orang tua kita masing-masing. Oke, sudah bisa anak-anak? Sudah, Bu. Apakah sudah? Oke, kalau sudah, kita presentase dari kelompok masing-masing. Kelompok mana yang lebih dulu, anak-anak? Ayo, kelompok Dua mana aja. lebih dulu? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2, Ibu menunggu. Semangat ya. Oke, silakan kelompok 2. Hayo, hayo. Ayo. Coba kelompok 1 dulu. Kelompok 2 belum siap mungkin. Kelompok 1. Saya, Bu. Oke. Saya coba. Nah, Saverius. Saya coba. Ya. Hasil diskusi kelompok kami tadi di pertanyaan yang pertama tentang pandangan masyarakat tentang perkawinan. Bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang harus diketahui oleh keluarga. Maka karena itu biasanya kalau perkawinan ada pesta adatnya itu, Bu. Lalu kalau di gereja ada pemberkatan, Bu. Dan pertanyaan yang kedua dan seterusnya, bahwa perkawinan menurut ajaran gereja adalah satu dan tidak terceraikan. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nak Saverius. Hebat sekali. Hebat sekali. Bisa menemukan pandangan masyarakat, kemudian pandangan gereja tentang perkawinan, ciri khas perkawinan gereja Katolik, dan tujuan perkawinan. Oke, kelompok kedua sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan.
Nah, Iren, Maaf Bu, tadi dari toilet. ya nggak apa-apa. Nah, lanjut. Presentasikan hasil diskusinya. Oke, menurut kelompok kami sesuai dengan teks kitab Kejadian tersebut bahwa eh, Tuhan menganjurkan ya istilahnya, bahasanya apa sih Bu? Saya susah membahasakannya. Oke. Bahwa di dalam bacaan itu disampaikan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi artinya Tuhan juga mendorong kita manusia untuk menambah keturunan ya. Jadi sehingga dengan demikian ciptaan Tuhan juga bisa dijaga oleh manusia, baik itu alam dan lainnya. Karena kan manusia yang diberikan akal budi dan pikiran untuk menjaga dan merawat segala ciptaan Tuhan. Menurut Oke. saya, Bu. Terima kasih, Irene. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nak Iren. Pandai sekali, pintar sekali, hebat sekali. Kelompok kedua ya, hebat sekali. Oke, selanjutnya kita sama-sama buat kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, ada orang yang memandang bahwa perkawinan sebagai kontrak atau perjanjian. Itu pandangan umum tentang perkawinan. Yang kedua, ada juga pandangan yang hanya menekankan bahwa perkawinan itu tujuannya hanya untuk mendapatkan keturunan atau anak. Sehingga jika tidak mendapatkan keturunan, maka perkawinan dapat diceraikan. Lalu pandangan yang ketiga itu dihubungkan dengan usaha untuk memperoleh status. Misalnya, saya nikah dengan si itu biar dapat harta yang banyak. Saya nikah dengan si itu biar saya bisa berkuasa dan sebagainya. Dan pandangan-pandangan ini akan menentukan penghayatan hidup perkawinan itu sendiri. Selanjutnya, kita melihat di dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 menegaskan bahwa sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah meneguhkan keluhuran dari sebuah perkawinan. Allah telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tak terpisahkan. Itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Nak Irene tadi ya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tetapi perkawinan itu pilihan hidup. Tidak semua orang bisa menikah, ya, begitu. Lalu yang berikut, keluhuran perkawinan dalam gereja Katolik karena campur tangan Allah yang dikukuhkan dalam bentuk sakramen. Hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diikat dalam perkawinan adalah hubungan yang bersifat pribadi yang didasarkan pada cinta kasih. Jadi bukan karena paksaan orang tua, bukan karena paksaan dari sahabat, teman, kenalan, atau karena terpaksa. Bukan. Karena ada kasih di sana, ada cinta kasih di sana. Selanjutnya, perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Itu kita bisa temukan dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Lalu sifat perkawinan Katolik pada hakikatnya adalah monogami dan tak terceraikan. Itu tadi disampaikan oleh Nak Saverius ya, bahwa sifat perkawinan Katolik atau ciri khas perkawinan Katolik adalah monogami, satu untuk selamanya, bukan satu untuk semua, dan tak terceraikan, tak terpisahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Itu. Lalu tak terceraikan artinya tetap, karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu ditegaskan oleh Tuhan dalam Injil Matius bab 19 ayat 6. Dapat diputuskan, ya. Ciri-ciri hakiki perkawinan adalah kesatuan dan sifat tak dapat diputuskan yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Dalam ajaran gereja Katolik sangat jelas. Oleh sebab itu, sebagai orang Katolik, hendaknya kita taat pada aturan-aturan gereja Katolik jika kita ingin memilih menikah. Begitu.
Ya. Selanjutnya, arah dan tujuan perkawinan Katolik. Yang pertama, kesejahteraan suami istri sebagai pasangan. Ya. Orang menikah itu untuk bahagia, bukan orang menikah untuk menderita. Kalau untuk menderita ngapain menikah? Bagus hidup sendiri. Gitu. Maka dalam Injil dikatakan tadi, beranak cuculah, begitulah. Ya. Jadi yang lebih diutamakan dalam perkawinan gereja Katolik adalah kebahagiaan suami dan istri. Yang kedua adalah keterbukaan terhadap keturunan atau kelahiran anak. Dan yang ketiga adalah pendidikan anak-anak. Ingat, ketika kita memutuskan untuk menikah, kita juga akan berharap pada Tuhan bahwa kita akan diberi keturunan. Jika kita diberi keturunan, kita perhatikan pendidikannya. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang dititipkan oleh Tuhan untuk disejahterakan secara lahiriah dan secara batiniah. Ya, jadi tidak memiliki keturunan bukan menjadi alasan untuk perceraian. Karena adanya sifat perkawinan itu sendiri, yakni monogami dan tak terceraikan. Kemudian yang berikut, dengan menghayati hidup perkawinan sebagai sakramen, maka keluarga Kristiani akan dijiwai dengan rahmat Allah, sehingga penuh dengan sukacita dalam menjalani hidup berkeluarga. Itu kesimpulan tentang sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Begitu indah dan menarik untuk orang-orang muda. Supaya tidak salah menentukan pilihan hidup, pelajari baik-baik materi ini karena hanya tidak sebatas untuk mendapat nilai, tetapi lebih ke sana adalah nilai hidup sebagai orang Katolik jika memilih untuk sakramen perkawinan. Oke, itu kesimpulan kita. Ya. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari anak-anak? Mungkin materi yang tidak dipahami. Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut Ibu Guru. Kami Oke, sudah mengerti. lanjut. Berikut adalah refleksi. Ya, setelah kita belajar tentang materi ini, kita dituntut dan kita juga perlu refleksi. Ya, yang pertama, bagaimana tanggapanmu terhadap proses belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Yang kedua, bagian mana dalam proses pembelajaran ini yang perlu diperbaiki? Yang ketiga, pelajaran apa yang berguna bagi hidupmu yang kamu peroleh dari pertemuan hari ini? Apakah berguna untuk masa depanmu atau tidak? Yang keempat, keutamaan apa saja yang kamu peroleh dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, semoga kiranya pelajaran hari ini atau materi hari ini menuntun kita ke masa depan yang lebih baik jika kita memilih untuk menikah. Berikut tugas untuk minggu depan itu kita belajar tentang sakramen imamat. Lanjutan dari ketujuh sakramen dalam gereja Katolik. Tugasnya adalah silakan membaca materinya, materi tentang sakramen imamat, sehingga ada gambaran nanti pada waktu kita bertemu lagi di pertemuan berikut. Oke, selanjutnya kita tutup kegiatan kita ini dengan doa oleh Monica Irene. Baik, Bu. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkatimu semua. Amin. Demikian. Terima kasih Oma. Teman-teman silakan. Siapa yang Oke. mau komentar? Baik, saya akan mencoba memberikan komentar berkaitan dengan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Tarsiana. Sudah sangat baik
apa yang telah disampaikan dalam materi sakramen perkawinan. Saya rasa dari materi yang telah disampaikan memang sudah tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Mungkin dalam diskusi mungkin supaya nanti saran dari saya dibagi beberapa soal itu sehingga tidak dikerjakan oleh satu kelompok semua soalnya, sehingga waktu yang digunakan dalam diskusi tidak termakan banyak karena hanya 80 menit kita mengajar di setiap minggu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Saverius.